Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu, teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Natasha Arahma, NIM 21053166, 2 Suci Rahmadani, NIM 21053188, dan Nurul Zahiro dengan NIM 21053171. Baiklah, pada presentasi kali ini, saya sendiri sebagai moderator. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Natasha Arahma. Kepada Natasha, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu konsep pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam organisasi dan manajemen, yang mana pembuatan keputusan memiliki fungsi untuk tidak dapat menghindari untuk tidak dilakukan, karena apabila buatan keputusan tidak dapat dilaksanakan, maka manajemen tidak akan berjalan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Yang A, proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan terdiri dari dua tahapan, yaitu yang pertama tahapan perumusan keputusan, yang kedua tahapan implementasi keputusan. Setiap tahapan terdiri dari berbagai langkah atau kegiatan yang secara sistematik dan runtun perlu diikuti oleh setiap pembuatan keputusan. Yang pertama, tahapan perumusan keputusan terdiri dari yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan keputusan ini adalah masalah apa saja yang harus diputuskan. Menurut Peter Drucker, seorang eksekutif yang efektif tidak membuat keputusan untuk setiap masalah. Masalah yang harus mendapat perhatian adalah masalah yang mendasar, yang mempunyai dampak luas dan menyeluruh bagi anggota dan bagi organisasi. Yang kedua yaitu perumusan tujuan. Tujuan perumusan tujuan ini harus dicapai melalui pemecahan suatu masalah. Asumsi dasar untuk setiap keputusan adalah bahwa suatu keputusan dibuat oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Ini berarti tidak hanya masalah yang dipecahkan saja yang perlu jelas, tetapi juga tujuan yang akan dicapai harus lebih jelas lagi. Yang ketiga yaitu identifikasi alternatif sosial. Alternatif sosial atau pemecahan untuk suatu masalah sangat penting karena masalah tidak mungkin dipecahkan hanya oleh suatu cara pemecahan saja. Alternatif ini diperlukan untuk sampai kepada pilihan keputusan yang tepat dengan risiko yang sangat minimal. Dan yang keempat yaitu penentuan kriteria pemilihan alternatif sosial. Kriteria suatu alternatif pemecahan sangat sulit dikembangkan secara pasti karena sangat bergantung kepada kondisi dan visi pembuatan dan pelaksanaan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Namun demikian, kriteria umum dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, alternatif solusi itu harus tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, alternatif solusi itu harus jelas dampak, risiko, dan peluang yang akan mungkin diciptakan. Dan yang ketiga, alternatif solusi itu harus feasible untuk dilaksanakan. Dan yang keempat, alternatif solusi itu harus tidak bertentangan dengan nilai etika, moral, dan dipegang oleh anggota organisasi dan oleh organisasi. Dan yang terakhir, alternatif solusi itu harus membawa perubahan bagi organisasi menuju lebih baik dari keadaan yang sekarang. Yang kelima yaitu penentuan pilihan alternatif sosial. Penentuan pilihan solusi atau keputusan ini dalam tahapan pembuatan keputusan merupakan tahapan yang sangat kritis dan sangat menentukan. Pembuat keputusan atas dasar semua pilihan yang tersedia dengan berbagai risiko, dampak, dan peluang akhirnya harus sampai pada suatu titik pilihan keputusan. Yang kedua yaitu tahapan implementasi keputusan. Terdiri dari yang pertama, legalisasi keputusan. Langkah ini diperlukan dalam suatu proses pembuatan keputusan sehingga suatu cara untuk memperoleh keabsahan dan komitmen serta dasar hukum dari suatu keputusan sehingga seluruh anggota, unsur-unsur,
pimpinan, dan seluruh jajaran organisasi terikat untuk melaksanakan keputusan ini. Yang kedua yaitu plan of action. Atas dasar keputusan formal organisasi yang secara hukum memperoleh kekuatan, maka rancangan operasional atau plan of action dapat disusun. Plan of action mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, objektif dan sasaran operasional. Yang kedua, penentuan tugas dan tanggung jawab bagi setiap personel yang terlibat. Yang ketiga, mekanisme organisasi dalam melaksanakan keputusan termasuk mekanisme pengawasan. Dan yang keempat, penentuan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk setiap kegiatan termasuk sumber dana. Dan yang terakhir, timeline dari langkah awal hingga langkah review dan evaluasi. Yang ketiga yaitu sosialisasi dan komunikasi. Langkah ini dipandang strategis untuk memasyarakatkan keputusan agar setiap orang memahami dalam rangka memenangkan dukungan untuk upaya yang mengandung pembaruan. Tujuan yang perlu dicapai oleh support atau dukungan dari segenap anggota atau masyarakat organisasi terhadap upaya yang dilaksanakan. Sosialisasi dan komunikasi ini harus dirancang secara sistematis untuk menciptakan kondisi dan suasana yang favorable. Yang keempat yaitu action. Tahapan ini merupakan titik tumpu untuk keberhasilan tahapan implementasi keputusan. Tahapan action ini merupakan putting things into practice. Keseluruhan persiapan termasuk mekanisme organisasi yang telah disusun dicoba untuk bekerja melaksanakan keputusan yang telah diambil. Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama adalah kunci dari kelancaran proses implementasi ini. Yang kelima yaitu pengawasan. Pengawasan adalah salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran implementasi. Pengawasan ini mencakup pemantauan atau monitoring, evaluasi, dan intervensi untuk meluruskan apa yang ditemui tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditentukan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh aparat yang ditunjuk untuk atau langsung oleh unsur pemimpin kepada bawahannya. Dan yang terakhir yaitu review dan evaluasi. Review adalah kaji ulang setiap langkah dan tahapan yang telah dilaksanakan, sedangkan evaluasi adalah proses penilaian untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen dalam rangka melaksanakan keputusan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Natasha. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi kedua tentang fungsi dan tujuan pembuatan keputusan. Pertama, fungsi menghasilkan suatu perubahan terhadap manajemen dalam organisasi sehingga terarah dan sistematik. Kedua, tujuan pembuatan keputusan bertujuan untuk memecahkan masalah yang artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau tidak kontradiktif. Kondisi yang menghadapi manajer sebagai pengambilan keputusan. 1. Certainty. Certainty adalah kondisi yang mengambil keputusan dalam kepastian, yaitu saat kita memiliki informasi yang cukup akurat sehingga hasil keputusan itu tepat sesuai dengan yang diprediksi. Dan kedua adalah risk. Risk adalah kondisi pengambilan keputusan dalam keadaan mengandung risiko, yaitu keputusan yang diambil sudah diketahui risiko yang akan dihadapi, begitu juga alternatifnya. Namun, keadaan di lapangan tidak dapat dipastikan apakah risiko ini bisa ditanggulangi dengan alternatif yang telah disediakan. Dan ketiga adalah uncertainty.
konsep ambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti, yaitu keputusan yang dibuat benar-benar tanpa bisa diprediksi. Hal ini dikarenakan minimnya informasi yang diterima, sehingga apa yang terjadi setelah keputusan dibuat benar-benar tidak diketahui. Baiklah, terima kasih kepada Nurul. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan materi dari kelompok kami. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.